Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada BPK dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agustina Kusmaningrum SPDI, mahasiswa BPK dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404132845. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Darul Quran di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8E dengan materi Daulah Ayyubiyah. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mbak Nafa, tolong dibimbing berdoa. Dengan sikap sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Vira, Hadir, Bu. Aluna, Hadiroh. Arcila, Hadiroh. Naja, Hadiroh. Okta, Hadiroh. Dania, Hadiroh. Talia, Hadiroh. Yumna, Hadiroh. Daniswara, Hadiroh. Putih, Hadiroh. Erina, Hadiroh. Fahmi, Hadiroh. Farah, Hadiroh. Fafa, Hadir. Filza, Hadiroh. Husna, Hadir. Kaila, Hadiroh. Miftah. Hadiroh. Sebut ya. Amin. Kita ice breaking dulu. Ya. Silakan berdiri. Ya, kalau tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tepuk tiga. Siap belajar. Sudah siap belajar? Sudah. Ada yang masih ingat materi semester lalu apa? Ayo. Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Kenapa Daulah Abbasiyah bisa tutup? Karena ada faktor kemunduran. Ya, fakta kemundurannya apa? Masih ingat nggak? Banyak pemberontakan. Ya, banyaknya pemberontakan. Dominasi bangsa Turki akibat kekuatan militer. Didominasi besar Turki. Hari ini saya mau tanya. Di sini ada gambar apa? Masjid Al-Aqsa. Ini adalah gambar Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Mengapa Baitul Maqdis itu sangat penting bagi umat Islam? Ada yang bisa? Ya, kenapa? Karena menjadi kiblat pertama umat Iya, Islam. Masjidil Aqsa itu dan pertama umat Islam. Ada lagi yang mau jawab? Ya, jelasnya. Karena menjadi tempat singgah Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Iya, ketika Isra Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit ke Kudus. naik apa? Naik buruk. Naik buruk. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang Daulah Ayyubiyah. Setelah kita dari Abbasiyah ke Ayyubiyah, kenapa Daulah Ayyubiyah? Salah seorang tokoh bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah tokoh yang membawa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa direbut dari tangan tentara salib. Kita akan belajar terbentuknya Daulah Ayyubiyah, sekaligus kita akan belajar tentang strategi yang dilakukan oleh Salahuddin dalam merebut Baitul Maqdis dari tentara salib.
sehingga bisa merebut kembali umat atau Baitul Maqdis. Itu akan kita pelajari hari ini. Oke, saya mau tanya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menyatukan umat Islam yang terpecah dan merebut kembali Baitul Maqdis dari tentara Salib? Ada yang tahu? Bagaimana? Yang tahu belum? Belum. Oke, akan saya melihatkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan dia. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima yang membebaskan Yerusalem dari pasukan Nasrani kembali ke khilafah Islam. Yerusalem, salah satu kota suci Timur Tengah yang sekarang masuk ke wilayah administrasi Palestina. Selama ribuan tahun, kota ini menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya tiga agama besar. Kaum Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai kota suci. Mereka penghuni dan orang Romawi yang dipercaya sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Bagi umat Nasrani, Yerusalem adalah tempat lahirnya Yesus. Sebuah gereja yang bernama Gereja Suci Makam Kudus dipercaya sebagai tempat disalibnya Yesus sekaligus menjadi makamnya. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem adalah kiblat pertama sebelum Ka'bah. Masjid Aqsa merupakan tempat suci ketiga kaum Muslim setelah Makkah dan Madinah. Bukan hanya saksi perkembangan tiga agama besar, rentetan konflik selama 1 milenium terakhir berlangsung di kota ini. Khalid bin Walid merupakan panglima perang pertama dari kaum Muslim yang berhasil menguasai kota ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Heraklius, pemimpin Romawi Timur gagal membentangkan Syria dan berujung penguasaan kaum Muslim terhadap Yerusalem. Hingga kisaran 500 tahun berikutnya, dalam penguasaan Muslim, Yerusalem jadi tempat yang penuh kedamaian bagi tiga agama besar tersebut. Pergantian kekuasaan di antara kaum Muslim tetap membuat toleransi keagamaan yang kuat di Yerusalem. Hingga kemudian memasuki akhir abad ke-11 Masehi atau tahun 1097, 150.000 pasukan Nasrani Eropa berkumpul di Konstantinopel. Target dari konsentrasi pasukan di Konstantinopel tersebut adalah Yerusalem. Pada abad ke-11, Yerusalem masuk ke dalam kekhalifahan Fatimiyah. Ketika datangnya serangan dari pasukan di Konstantinopel, Fatimiyah justru menghadapi berbagai konflik yang berujung hilangnya kekuasaan mereka di barat Mesir. Tahun 1070, Bani Saljuk dari Turki merebut Syria, termasuk Yerusalem, dari kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah. Di tahun 1097, pasukan Nasrani Eropa memulai kampanye militernya dengan memasuki Asia Kecil atau Anatolia. Kontak militer pertama pasukan Nasrani Eropa terjadi di Nisaiah, wilayah yang menjadi kekuasaan Bani Saljuk. Bulan Juli 1097, setelah pengapungan surga namanya, Nisaiah jatuh ke tangan pasukan Nasrani Eropa. Bulan berikutnya, dalam sebuah pertempuran sengit, dari lain berhasil dikuasai pasukan Nasrani Eropa. Perang menentukan dan berlarut-larut berlangsung di Antioquia. Bulan Oktober 1097, pasukan Nasrani melancarkan serbuan ke Antioquia. Pertempuran yang memakan waktu berbulan-bulan itu berakhir dengan jatuhnya Antioquia pada Juli 1098. Selanjutnya, tidak banyak hambatan yang harus dihadapi oleh pasukan Nasrani. Kota demi kota jatuh dengan mudah ke tangan pasukan Nasrani Eropa. Konflik di antara sesama Muslim memudahkan pasukan dari Eropa itu mendekati. Ya, ini tadi video tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi hari ini kita akan menganalisis bagaimana tadi terbentuknya Daulah Ayyubiyah, terus apa saja strategi Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut kembali Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Hari ini akan saya bagi LKPD ya. Nanti tolong dikerjakan per kelompok
lanjut kita screening dulu ya. Saya ajari dulu. Tepuk 1, ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nanti akan dimulai dari kelompok 1, silakan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kondisi umat Islam sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah. 1. Bagaimana kondisi politik dan sosial umat Islam sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah? Umat Islam berada dalam keadaan terpecah belah. Terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Fatimiyah di Mesir Syiah, dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Secara sosial, masyarakat mengalami krisis moral dan ketidakpastian akibat konflik internal. Faktor apa yang menyebabkan umat Islam mudah dikalahkan oleh tentara salib? Umat Islam mudah dikalahkan karena tidak adanya kesatuan komando. Masing-masing penguasa lokal hanya memikirkan wilayahnya sendiri, sehingga tentara salib dengan mudah menaklukkan Yerusalem pada perang salib. Ya, silakan kelompok 2 ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. 1. Siapa tokoh utama pendiri Daulah Ayyubiyah? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, dikenal di barat sebagai Salahuddin. 2. Bagaimana proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Berawal dari pengabdian Salahuddin kepada leluhur Turki. Salahuddin diutus ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah menghadapi tentara salib. Setelah menjadi perdana menteri dan wafatnya Khalifah Al-Akhir, Khalifah terakhir Fatimiyah, Salahuddin menghapus sistem kekhalifahan Fatimiyah dan mendirikan Daulah Ayyubiyah yang berafiliasi ke Baghdad, Sunni. 3. Mengapa Daulah Ayyubiyah disebut sebagai buah perjuangan dan cinta persatuan umat? Disebut demikian karena Daulah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi militer pembebasan Baitul Maqdis. Yang pertama, strategi militer apa saja yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi tentara salib? Salahuddin menggunakan strategi penggabungan taktis dan penguasaan sumber air seperti perang Hadid. Salahuddin mengutus akses pasukan salib ke Danau Tiberias yang merupakan satu-satunya sumber air utama di wilayah tersebut, merupakan hingga membuat tentara salib menjadi lemas. Di antara strategi militer, satu penyatuan kekuatan, menyatukan wilayah musuh yang terpecah dua, tangsi Syria dan sempurna Palestina di tempat kerukunan di tengah perdebatan pendapat. Perjuangan saat ini bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan dan karakter untuk memajukan bangsa. Sebutkan contoh sikap yang dapat diterapkan di sekolah sebagai bentuk keteladanan. Menjauhi perundungan atau bullying demi menjaga persatuan kelas. Disiplin dalam belajar sebagai bentuk perjuangan masa kini. Menghargai perbedaan agama dan suku dalam pergaulan sehari-hari. Menjaga fasilitas, merawat meja, kursi, dan fasilitas sekolah lainnya. Pantang menyerah, menunjukkan semangat yang tinggi, dan berbahasa sopan, menggunakan bahasa yang sangat
Ada yang mau Ada ditanyakan? yang mau ditanyakan? Relevan itu apa? Relevan adalah hubungan atau kaitan. Apa relevansinya, berarti apa hubungannya? Ya, maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita dengarkan presentasi dari teman-teman kalian, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kesimpulan kita hari ini, yang pertama yaitu proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah terjadi dari yang pertama apa? Dari kemunduran Daulah Fatimiyah. Kemunduran Daulah Fatimiyah. Salah satunya yaitu serangan dari tentara Salib. Tidak bisa melawan tentara Salib, tapi kemudian bisa melawan tentara Salib atas kepemimpinan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Meninggalnya Nuruddin Zaki, penguasa Syria saat itu atau Damaskus saat itu, yang kemudian digantikan oleh pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Asasuddin Syirkuh atau Asadin Syirkuh, yang kemudian meninggal juga dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Salahuddin Al-Ayyubi ini muncullah Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah ini kemudian menguasai Mesir, menguasai Syria dan beberapa daerah di sekitarnya. Dari proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah ini kemudian menggantikan Daulah Fatimiyah di Mesir, menggantikan ideologi atau paham yang tadinya Syiah menjadi Sunni, aliran Sunni. Selanjutnya, strategi apa saja yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam meraih kemenangan, terutama dalam merebut Baitul Maqdis dari tentara Salib? Yang pertama apa? Strategi politik. Strategi politiknya apa saja tadi? Ya, penyatuan wilayah yang tadinya tercerai-berai, terutama wilayah umat Islam itu kemudian disatukan, dikuasai oleh pasukan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua apa? Revitalisasi atau membangun kembali paham Sunni yang tadinya itu dikuasai oleh paham Syiah. Selanjutnya diplomasi. Terakhir, nilai-nilai apa saja yang bisa diteladani dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini? Yang pertama apa? Keberanian. Keberanian. Kalau dalam kehidupan saat ini, keberanian dalam membela kebenaran. Apalagi? Menjadi pemimpin yang adil. Pantang menyerah. Kalau kalian itu gagal mendapat nilai yang bagus, maka kalian harus lebih berusaha giat belajar. Pantang menyerah. Selanjutnya apa tadi? Kekompakan, saling bersatu. Umat Islam itu harus saling bersatu, nggak boleh saling membenci, terpecah belah dan sebagainya. Menghargai perbedaan agama atau namanya toleransi. Meskipun kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda agama, maka kita harus menghargai perbedaan agama ini. Ada lagi?
Nanti setelah ini itu dikumpulkan. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, lembar refleksinya silahkan dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan yang ada di Daulah Ayyubiyah, ulama-ulama dan ilmuwan yang ada di Daulah Ayyubiyah. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.